Sudah masuk semua ya? Oke, silahkan untuk ketuanya bisa dipimpin untuk berdoa. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Nihil? 36 siswa berangkat semua ya? Oke. Ya, minggu lalu seperti yang kita tahu, kita sudah menyelesaikan materi berpikir komputasional. Kita juga sudah membahas tentang apa itu algoritma. Lalu bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kita juga sudah membahas jenis-jenis algoritma. Di antaranya ada algoritma searching, ada algoritma sorting, stack, dan juga queue. Seharusnya untuk materi berpikir komputasional sudah kita kupas tuntas minggu lalu. Sebelum kita lanjut materi selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan dulu untuk materi berpikir komputasional? Ada? Tidak ada? Oke, berarti kita bisa melanjutkan materi ya? Bisa ya? Oke. Nah, kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu bab selanjutnya. Bab ini membahas tentang materi literasi digital. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, untuk membangun semangat kalian pagi hari ini supaya kalian bisa lebih fokus dan juga lebih semangat mengikuti pelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain sebuah game yang sangat sederhana. Gamenya mudah sekali. Gamenya yaitu menebak gambar yang tersembunyi, di mana kamu harus melihat pasangan dari masing-masing gambar tersebut. Penasaran enggak? Penasaran ya? Kita mau coba langsung saja ya. Oke. Siap semuanya? Siap? Langsung saja ya. Nah, silahkan untuk menghafal gambar yang ada di sini dulu. Hafalkan setiap pasangannya, terutama letak dari setiap pasangan gambar tersebut. Silakan, Ibu beri waktu untuk menghafal. Sudah? Sudah ya? Bisa kita mulai? Siap? Oke, kita akan mulai dari sekarang. Gambar es krim. Gambar es krim tadi ada di mana pasangannya? Di mana? Ini? Salah, belum, bukannya itu. Silakan cek lagi, diingat kembali. Kira-kira tadi gambar es krim itu ada di mana? Oh, ini. Masih salah. Silakan diingat lagi. Ada di sebelah mana? Iya, betul. Oke, selanjutnya ada gambar paprika. Silakan, paprika tadi ada di sebelah mana pasangannya? Ini? Betul sekali. Gambar ketiga yaitu gambar balon. Silakan, balon tadi pasangannya ada di sebelah mana? Ini? Salah. Coba dipikirkan lagi. Kira-kira tadi letaknya gambar balon itu ada di sebelah mana? Ini? Betul sekali. Lanjut, yaitu gambar kaktus. Kaktus tadi di sebelah mana ya? Kita lihat di mana? Ini betul sekali. Selanjutnya gambar lampu. Lampu ada di sebelah mana? Ini? Salah. Berarti ada di sini ya. Oke, terakhir gambar pohon palem. Ada di mana? Ada di sini. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Bagaimana? Lumayan ya? Untuk membantu kalian lebih fokus dan juga semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, kita akan langsung lanjut ke materi ya. Oke. Nah, untuk materi literasi digital, kita lihat tujuan pembelajaran dari materi ini diantaranya adalah yang pertama, yaitu kalian akan dituntut untuk bisa menjelaskan konsep literasi digital dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya adalah kalian diharapkan untuk bisa menganalisis informasi digital untuk menghindari hoax dan disinformasi. Lalu yang ketiga, menerapkan keamanan cyber guna melindungi data privasi digital. Lalu mengoptimalkan penggunaan alat dan platform digital untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir adalah mengelola jejak digital agar tidak
menimbulkan dampak yang negatif. Tujuan pembelajaran ini akan kita penuhi untuk menyelesaikan atau istilahnya adalah untuk menuntaskan materi literasi digital. Kalian dihadapkan untuk bisa memahami 1, 2, 3, 4, 5 poin dari tujuan pembelajaran tersebut. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita lanjut ke materi hari ini. Coba minta perhatiannya semuanya. Kita lihat di depan. Coba Ibu minta kalian untuk merenungkan 3 pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan literasi digital di era sekarang? Kalian semua itu kan generasi yang hidup di teknologi yang sudah canggih ini, ya kan? Internet itu bukanlah hal yang asing untuk kalian sejak kecil. Nah, sekarang saya tanya, menurutmu literasi digital di era sekarang itu maksudnya apa sih? Atau mungkin bisa kamu jelaskan pengertiannya? Atau contohnya juga boleh. Ada yang tahu? Silahkan. Apa? Media sosial. Oke. Ada yang lain lagi? Membaca di media digital. Ada yang lain lagi? Menyimpulkan dari media digital. Ada yang lain lagi? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, apa dampak dari meninggalkan jejak digital di media sosial? Saya yakin semua anak yang ada di sini pasti punya sosial media. Betul tidak? Ya kan? Jangan bohong dengan Ibu. Saya yakin pasti punya. Mungkin ada yang punya TikTok, mungkin ada yang punya Instagram, mungkin ada yang punya Facebook, mungkin ada ya sosial media yang lain yang sering kamu gunakan. Nah, saat kamu menggunakan sebuah atau menggunakan media sosial tersebut, pasti akan meninggalkan jejak digital. Nah, kira-kira menurutmu dampak dari jejak digital itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Apa? Histori aib. Oke, ada yang lain lagi? Bisa dideteksi orang lain. Oke, ada yang lain lagi? Bisa disalahgunakan. Ada lagi? Apa? Bisa merugikan di masa depan. Tergantung ya mungkin ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk pertanyaan ketiga. Bagaimana cara membedakan berita benar dan berita palsu di internet? Saat kamu berselancar di dunia maya, entah melalui browser mungkin, atau mungkin dengan menggunakan sosial media, atau mungkin membuka video, aplikasi dan sebagainya, saya yakin kamu sering sekali menemui beberapa berita-berita yang bermunculan, ya kan? Nah, yang menjadi masalah untuk saat ini adalah bagaimana kita membedakan apakah berita tersebut benar atau salah. Begitu kan? Nah, sekarang saya tanya, saat kalian melihat berita-berita yang bermunculan entah di sosial mediamu mungkin, atau mungkin muncul di beranda browsermu, atau mungkin muncul di FYP dan sebagainya, cara kamu untuk membedakan apakah berita itu benar atau salah, itu bagaimana sih? Ada yang tahu? Dilihat akunnya, Bu. Oke. Apalagi? Dilihat sumber websitenya. Apalagi? Dibandingkan dengan website yang lainnya. Ada yang lain? Oke. Nah, dari ketiga pertanyaan ini, kita akan coba untuk membahas lebih dalam tentang literasi digital, terutama tentang apa sih pengertiannya, lalu apa sih dampak saat kamu meninggalkan jejak digital, dan juga bagaimana cara kita membedakan mana sih berita yang benar, mana berita yang salah. Gitu ya? Oke. Nah, untuk mempelajari lebih dalam tentang materi tersebut, silahkan Ibu minta dari kalian semua untuk berdiskusi secara berkelompok. Di sini kan berangkat semua, ada 36 anak. Maka Ibu minta untuk bisa berkelompok, setiap kelompok jumlahnya 6 orang. Gitu ya. Supaya adil nih, kita berhitung saja. Gitu ya. Oke? Silahkan kita hitung dari yang paling depan dulu. Silahkan.
Oke. Setiap kelompok bisa berkumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri ya. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3, kelompok 6 dengan kelompok 6. Silakan bisa berkelompok. Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang Ibu jelaskan tugas diskusinya itu seperti apa sih? Yang pertama, Ibu minta kalian untuk melihat beberapa sumber berita atau mungkin sumber materi juga bisa tentang literasi digital. Ingat ya, temanya tentang literasi digital. Cari apapun dengan menggunakan entah browser, entah sosial media, entah video, apapun yang membahas tentang literasi digital. Jelas sampai sini? Boleh berita, boleh bentuk sebuah materi mungkin, boleh juga misalnya sebuah desain grafis, apapun lah yang kamu temukan di internet atau dunia maya, gitu ya. Nah, setelah itu diskusikan dengan kelompokmu. Yang pertama, diskusikan sumbernya dulu. Saat kamu membuka beritanya tadi, secara otomatis kan kamu pasti akan menemukan sumbernya, ya kan? Nah, coba kamu cek apakah sumbernya itu benar atau tidak. Istilahnya sumbernya itu dapat dipercaya atau tidak. Lalu yang kedua, lihat akurasinya. Kira-kira berita itu benar atau tidak dengan cara kamu bandingkan dengan platform-platform yang lain. Jadi saat kamu membuka tentang literasi digital yang kamu istilahnya buka tadi, misalnya kamu sudah dapat satu berita tentang literasi digital, coba apakah berita itu benar atau tidaknya dengan mengecek di platform yang lain dengan berita yang sama, gitu ya. Oke. Lalu yang ketiga, objektivitasnya. Kamu lihat apakah si penulis tersebut saat menuliskan berita tersebut itu menggunakan sudut pandang yang masih subjektif atau objektif, dengan menggunakan pendapatnya sendiri atau memang menyajikan fakta. Coba kamu diskusikan. Lalu berikutnya, aktualisasi. Untuk aktualisasi, kamu lihat seberapa baru berita tersebut. Misalnya, Bu, berita ini munculnya itu tahun kemarin. Berarti kamu lihat di range waktu tahun kemarin, yang terbaru dari berita tersebut itu yang kamu gunakan. Kalau misalnya berita tersebut muncul sebelum terjadi kejadian tersebut, nah itu perlu dipertanyakan kan? Nah, coba kamu cek. Lalu yang terakhir adalah relevansinya. Kamu lihat apakah berita tersebut relevan isinya. Maksudnya bagaimana? Apakah misalnya sesuai tidak dengan judulnya? Sesuai tidak dengan teori yang bisa kamu temukan di website yang lain? Kalau kamu merasa menemukan kejanggalan, berarti berita tersebut tidak relevansi. Sampai sini jelas? Nah, silahkan setiap kelompok mencari beritanya. Ibu bebaskan mau dicari dengan platform apapun. Yang jelas adalah kamu cari tema tentang literasi digital. Begitu ya? Oke? Nah, nanti setiap kelompok hasil diskusinya silahkan disajikan di link yang sudah Ibu sediakan. Kalau misalnya kalian ingin scan barcode juga bisa, sehingga nanti bisa langsung masuk ke halaman hasil diskusi atau penyajian diskusinya. Kita lihat ya, untuk penyajian diskusinya sudah Ibu siapkan seperti ini tampilannya. Nah, kita lihat di sini sudah Ibu siapkan setiap kelompok masing-masing untuk mengisi ruangnya sendiri-sendiri. Untuk kelompok 1 misalnya kita klik ya. Nah, di sini kelompok 1 sudah Ibu berikan tempat untuk sumbernya, akurasi, objektivitas, aktualisasi, dan juga relevansinya. Silakan nanti diisikan sesuai dengan hasil diskusi dengan kelompokmu. Nah, setelah kamu mengisikan semua hasil diskusimu di sini, nanti Ibu akan memberikan kesempatan untuk setiap kelompok untuk bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya.
Untuk dituliskan di sini mungkin hanya intinya. Nah, nanti silahkan untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dijelaskan dengan melalui presentasi. Begitu ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Oke, silahkan untuk bisa mulai berdiskusi. Lalu hasil diskusinya langsung saja disajikan di link yang sudah Ibu sediakan tadi. Begitu ya. Oke, setiap kelompok sudah siap untuk presentasi? Siap ya? Oke, silahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu bisa presentasi ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali presentasinya. Silahkan kelompok terakhir, kelompok 6 bisa presentasi ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6 ya. Presentasinya sudah sangat kreatif sekali. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Sangat baik sekali. Tadi banyak sekali hal-hal baru yang kita temui ya, tentang bagaimana literasi digital itu diberitakan di media sosial, mungkin platform-platform tadi yang sudah ditampilkan di setiap kelompok tadi. Oke, nah sekarang saya akan memberikan penguatan. Kita lihat. Kita kembali lagi ke 3 pertanyaan di awal tadi. Setelah tadi kamu sudah mencari beritanya, setelah kamu melakukan hal-hal seperti mencari sumbernya, akurasi data, lalu ada objektivitasnya maksud saya, lalu ada juga tadi aktualisasi dan sebagainya. Kita jawab kembali 3 pertanyaan yang sudah kita diskusikan di awal tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan literasi digital di era sekarang? Ada yang bisa menjawab? Oh, oke, silakan. Apa? Penggunaan media digital secara kritis, cerdas, dan juga bertanggung jawab. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, di era digital ini, literasi digital itu bukan hanya konteks membaca ya. Tapi literasi digital yang dimaksud di sini adalah bagaimana kamu memanfaatkan media digital secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Contohnya, saat kamu tadi melakukan diskusi, saat kamu melihat sumbernya, kamu pasti akan mengecek apakah sumbernya itu valid atau tidak, betul kan? Ya kan? Nah, setelah itu kamu juga lihat dari akunnya, apakah akun tersebut dapat dipercaya atau tidak. Atau misalnya juga apakah beritanya relevan atau tidak. Nah, di sini mencerminkan bagaimana kamu melakukan literasi digital yang baik dan benar. Begitu ya? Oke. Lalu selanjutnya kita lihat pertanyaan kedua, apa dampak dari meninggalkan jejak digital di media sosial? Tadi beberapa kelompok mempresentasikan beberapa sumber dari sosial media. Nah, tadi mereka juga mengatakan kenapa kok mereka mempercayai sumber tersebut, karena mereka melihat memang postingannya yang ada di akun tersebut itu memang menceritakan hal-hal yang bersifat fakta atau memang sudah benar adanya dengan membandingkan dengan platform-platform lainnya. Begitu kan ya? Dari sini kita lihat saat kamu menggunakan sosial media, profil yang kamu bangun di dalam sosial media tersebut, kalau misalnya profilnya itu bersifat positif, maka akan memberikan kesan positif dari orang lain. Betul kan ya? Apabila akun tersebut adalah akun pribadimu, maka hal tersebut akan menggambarkan kepribadianmu. Saat nanti kamu misalnya mencari kerja, saat perusahaan tersebut mengecek sosial mediamu dan melihat bahwa hal-hal yang ada di dalam sosial mediamu merupakan hal-hal yang positif, cerdas, dan juga bisa dipertanggungjawabkan, maka orang lain akan menganggap portofolio dirimu itu menjadi berkualitas. Tapi coba dibayangkan, jika hal-hal yang kamu posting di sosial mediamu merupakan hal-hal yang negatif. Contohnya misalnya kamu mencaci maki sesuatu atau seseorang di sosial mediamu. Atau mungkin kamu mempost sesuatu yang tidak semestinya, bersifat mungkin sara mungkin, atau menghina orang lain dan sebagainya. Maka saat kamu nanti dewasa, lalu nanti mencari pekerjaan dan dicek portofoliomu, dan hasilnya adalah sosial mediamu menyimpan hal-hal yang seperti itu, maka secara otomatis kualitas yang ada di dalam dirimu akan turun di mata perusahaan tersebut, dan itu akan merugikan dirimu sendiri. Begitu ya. Perlu diingat, jejak digital itu tidak pernah hilang. Jadi
tolong hati-hati saat menggunakan media sosial. Gitu ya. Apalagi kamu pernah mengepost sesuatu yang negatif lalu viral. Kamu tidak tahu, mungkin di akunmu sudah dihapus, tapi kamu kan tidak tahu ada berapa orang yang sudah merepost hasil postinganmu tersebut, atau mungkin bahkan ada yang mengcapture atau menyimpan hasil postinganmu tersebut. Jadi berpikirlah yang cerdas, kritis, dan jangan istilahnya menyalahgunakan sosial media untuk hal-hal yang negatif, karena yang rugi nanti adalah dirimu sendiri. Begitu ya, oke? Nah, lanjut yang ketiga, bagaimana cara membedakan berita yang benar dan palsu di internet? Ada yang tahu? Apa? Cek sumbernya, oke. Apalagi dibandingkan dengan platform lain, oke. Apalagi dilihat subjektivitasnya, betul. Apalagi? Apa? Dicek teori dan sebagainya, iya betul sekali. Banyak sekali cara yang bisa digunakan untuk kamu bisa melihat apakah berita yang ada di dalam internet itu hoax atau tidak. Yang penting kamu mau untuk melakukannya, karena begitu kamu cek misalnya di platform lain saja, di platform lain mengatakan lain atau mungkin tidak ada berita tersebut, maka sudah bisa dipastikan bahwa berita itu adalah hoax. Gitu ya. Nah, sebagai pengguna sosial media, kamu juga jangan menjadi pelaku penyebar berita yang tidak benar tersebut. Nah, itu juga hal yang tidak mencerminkan literasi digital. Saat kamu menerapkan literasi digital yang baik, maka kamu bukan menjadi pelaku yang istilahnya mungkin berkomentar hal yang negatif, mungkin memposting sesuatu yang tidak benar, atau mungkin menyebarkan hal-hal yang istilahnya tidak pantas dan sebagainya. Nah, itu bukan mencerminkan literasi digital. Saat kamu menerapkan literasi digital, maka jadilah seorang pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jelas semuanya? Jelas ya? Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Ada? Tidak ada? Ya semuanya, setelah kita sudah melakukan diskusi, lalu presentasi, dan juga menyimpulkan kembali apa itu pengertian dari literasi digital, lalu dampak dari jejak digital, dan juga bagaimana membedakan antara berita yang benar dan juga berita yang hoax di media digital. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian untuk melakukan evaluasi dan juga refleksi tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Silakan untuk bisa melakukan evaluasi terlebih dahulu dengan cara mengakses link yang sudah Ibu tuliskan di sini, dan juga bisa juga dengan men-scan barcode yang ada di sini. Nah, di situ sudah Ibu sediakan sebuah game yang sangat lucu ya. Nah, silakan kamu mencari ibu guru yang ada di situ, lalu temui beliau dan jawab pertanyaan yang sudah ada di situ. Kalau sudah selesai melakukan evaluasi, silakan lakukan refleksi. Nah, di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang kamu rasakan saat mengikuti pembelajaran KKA hari ini. Seperti itu, silakan Ibu beri waktu untuk melakukan evaluasi ataupun refleksi. Ya, semuanya sudah selesai ya. Saya lihat datanya sudah masuk semua anak jumlahnya 36 sudah melakukan evaluasi dan juga refleksi. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.